Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Masih dalam hadis yang ke-33, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala atau 34, maaf. Hadis yang ke-34 tentang anjuran dan perintah untuk nahi mungkar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu merupakan bentuk keimanan yang paling lemah. Rawahu Muslim. Ini hadis dalam riwayat Imam Muslim. Sudah disebutkan pada pertemuan terakhir beberapa hukum dan adab-adab yang berkenaan dengan nahi mungkar. Di antaranya yang sudah kita sebutkan bahwasanya nahi mungkar ini, ya, di antara adab-adabnya, orang yang ingin melakukan nahi mungkar wajib untuk memiliki ilmu. Kenapa? Karena tidak ada nahi mungkar kalau bukan kemungkaran. Dalam artian, orang yang ingin melakukan nahi mungkar harus memastikan terlebih dahulu apa yang dia mau ingkari ini kemungkaran atau bukan. Karena di antara penyebab kerusakan terjadi dan permusuhan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin adalah karena dia melakukan nahi mungkar pada sesuatu yang bukan kemungkaran. Dia melakukan nahi mungkar pada sesuatu yang bukan kemungkaran. Misalnya pada masalah-masalah khilafiyah, masalah-masalah ibadah yang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam cara mengamalkannya atau dalam kaifiatnya, ya. Karena dalam masalah-masalah fikih itu sifatnya ijtihadiyah, artinya sifatnya itu ijtihad, kembali kepada akal dan kemampuan dari si alim tersebut, ulama tersebut. Dan tatkala akal dan pemahaman seorang itu bertingkat-tingkat, maka wajar pasti akan timbul yang namanya perbedaan pandangan. Nah, yang seperti ini tidak selayaknya dilakukan nahi mungkar padanya. Namun yang ada adalah memberi nasihat, ya, dialog untuk mencari titik temu dan seterusnya. Adapun nahi mungkar tidak dilakukan kecuali pada hal-hal yang jelas-jelas mungkar. Jelas sampai sini? Ya, misalnya dalam masalah makan ataupun minum sambil berdiri misalnya. Di sini tentunya tidak bisa seorang ketika ada melihat orang berdiri kemudian dia datang nahi mungkar kepadanya, karena itu bukan kemungkaran. Ya, karena makan dan minum dalam keadaan berdiri itu bukan kemungkaran. Nabi SAW pernah melakukannya, Ali bin Abi Thalib pernah melakukannya, dan sebagian sahabat, ya, pernah melakukannya. Bahkan diriwayatkan mereka sambil berjalan. Para sahabat makan sambil berjalan, ya, ini hal tersebut biasa mereka lakukan atau mereka lakukan di zaman Nabi SAW. Maka tidak ada nahi mungkar pada hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena itu bukan kemungkaran. Itu bukan kemungkaran. Kalau perbedaan pandangan, ya silakan datang, ada orang minum berdiri, makan berdiri, datang memberikan nasihat. Jadi konteksnya adalah memberi nasihat, bukan mengingkari. Ya, bukan mengingkari, memberi nasihat. Ya, bahwa mungkin lebih baik duduk dan semacamnya, tapi bukan konteks mengingkari, karena kan jelas beda bahasa yang dipakai kalau orang mengingkari dengan memberi nasihat. Nasihat itu cenderung lebih mengajak dengan bahasa yang lemah lembut, ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian di antara adab juga yang hal-hal yang perlu diperhatikan juga dalam masalah nahi mungkar kemarin adalah tidak boleh merubah kemungkaran dengan cara yang mungkar. Artinya cara nahi mungkarnya harus sejalan dengan agama, tidak boleh serampangan. Jangan mentang-mentang itu mungkar kemudian dicegah dengan atau dilarang dengan sembarangan cara biar melanggar agama. Ini juga tidak boleh. Jadi nahi mungkar
harus ditempuh dengan cara yang syar'i, yang sesuai dengan syariat. Kemudian poin yang ketiga juga sudah kita sebutkan, tidak boleh merubah kemungkaran kalau akan mengakibatkan kemungkaran yang lebih besar. Ya, tidak boleh merubah kemungkaran kalau mengakibatkan kemungkaran yang lebih besar. Nah, misalnya ada beberapa orang muda main judi, teler, mabuk-mabukan tengah jalan. Terus ada juga beberapa orang lewat, kemudian datang pergi mengingkar di situ. Ya, ini sudah bisa ketebak. Ya, dia ingin mengingkari anak muda ini main judi sambil dia teler misalnya, minum minuman keras. Dia ingin mengingkari, tapi sudah ketebak akhirnya akan bagaimana, ya kan? Bisa jadi ada pertumpahan darah setelahnya, ya atau tidak? Maka yang seperti ini keadaannya tidak boleh nahi mungkar di situ. Kenapa? Kamu mau menghilangkan judi dan minuman keras tapi melahirkan pembunuhan, pertumpahan darah, itu lebih besar dosanya dibandingkan judi. Ya, pertumpahan darah lebih mungkar dibandingkan judi. Maka tidak boleh mengingkari kemungkaran kalau akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar, kan begitu. Ya, walaupun ini sekedar percontohan, bisa jadi begitu hasilnya, bisa jadi tidak. Nah, itulah hal seperti ini dikembalikan kepada orang yang berilmu. Tidak serta-merta seorang itu, oh saya tahu ini mungkar, saya larang, Anda boleh. Kalau sesuatu itu dia tahu mungkar, jangan dia larang. Maksud saya di sini, kalau dia minim ilmu dan dia ragu-ragu kemungkinan akan melahirkan hal yang tidak bagus, dia cek dulu ke orang berilmu. Saya akan melakukan ini, kira-kira bagaimana? Kira-kira hasilnya bagus atau tidak? Ya. Karena sekali lagi tidak serampangan seorang dalam melakukan nahi mungkar. Tapi ini beberapa poin yang saya ingat pembahasan sebelumnya. Mungkin ada hal-hal lain yang lupa saya sebutkan. Kemudian tambahan berkenaan dengan adab-adab nahi mungkar adalah bukan syarat nahi mungkar adalah orang itu harus sudah meninggalkannya. Maksud saya begini, kadang ada orang mau nahi mungkar tapi dia tidak mau melakukan nahi mungkar dengan alasan saya sendiri masih lakukan itu. Nah, itu. Saya sendiri masih lakukan, tidak enak kalau melarang. Ini bukan uzur. Ini bukan uzur. Sudah sampai sini? Nahi mungkar wajib dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan dan mengetahui kemungkaran tersebut. Wajib dia nahi mungkar walaupun dia sendiri melakukan yang mungkar tersebut. Sebagaimana amar ma'ruf, dia wajib amar ma'ruf kepada siapa yang dia mampu sesuai dengan kapasitasnya, walaupun dia sendiri belum melakukan yang ma'ruf tersebut. Contoh, ada bapak tidak sholat, dia berdosa. Kalau ada anaknya dia tidak suruh sholat, dia dapat dua dosa. Dia tidak sholat, dia tidak suruh anaknya sholat, dua dosanya, kan begitu. Tapi kalau dia suruh anaknya sholat, kamu pergi sholat, kalau tidak ya dihukum misalnya. Tapi dia sendiri tidak sholat, maka di sini apa? Dia hanya dapatkan satu dosa, yaitu dosa tidak sholat. Sementara nahi mungkar dia lakukan, amar ma'ruf dia suruh anaknya. Jelas sampai sini? Maka setiap orang punya dua kewajiban. Yang pertama, kerjakan ketaatan, wa amilus sholihat, dan wa tawasau bil haq, menyuruh kepada kebaikan. Dia punya dua tugas itu. Dia kerjakan kebaikan dan suruh orang mengerjakan kebaikan. Maka kalau dia cuma bisa salah satunya, ya salah satunya. Jangan hanya karena gara-gara dia tidak bisa kerjakan dua-duanya, dia tinggalkan dua-duanya. Ini kan salah, dalam akal pun salah. Artinya begini, kalau saya punya dua tugas, saya cuma bisa mengerjakan satu, apakah saya tinggalkan saya dua-duanya? Ya tidak kan? Ya kamu kerjakan apa yang kamu bisa, yang tidak bisa ya kan begitu ya. Sama seperti di sini, nahi mungkar itu setiap orang punya dua kewajiban. Yang pertama, tinggalkan yang haram dan melarang orang lain melakukan yang haram, nahi mungkar. Nah, kalau dia cuma bisa yang pertama, atau kalau dia hanya bisa yang kedua, yaitu melarang orang dari yang mungkar, tapi dia sendiri tidak meninggalkan yang mungkar tersebut, ya tetap dia lakukan. Dia lakukan. Jelas sampai sini? Karena itulah Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan bahwa para ulama sepakat, para peminum khamar, kalau misalnya peminum khamar kumpul di satu tempat, ya lagi minum-minum, maka wajib setiap dari mereka untuk saling mengingkari satu sama lain. Wajib. Artinya begini, kamu jangan mabuk-mabuk, pulang mana, jangan mau mabuk, walaupun dia sendiri mabuk-mabuk, ya ini tidak ada masalah.
Artinya dia berdosa karena mabuknya, tapi dia menunaikan kewajibannya nahi mungkarnya. Kapan dia duduk-duduk mabuk dan tidak melakukan nahi mungkar, maka dia mendapatkan dua dosa. Dosa karena minum-minum dan dosa karena meninggalkan nahi mungkar. Sudah sampai sini? Memang idealnya, iya betul. Idealnya seorang yang melarang dari sesuatu, dia harus tinggalkan itu duluan. Orang yang menyuruh kepada sesuatu, dia harus kerjakan itu duluan. Itu idealnya. Tapi bukan berarti itu menjadi prasyarat amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bukan. Itu bukan prasyaratnya. Kenapa? Kata para ulama, karena seandainya semua orang yang akan melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar dipersyaratkan dia harus soleh dulu, soleh, tidak melakukan kemungkaran dan seterusnya, maka mungkin sulit kita akan dapatkan orang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena untuk menjadi manusia sempurna itu susah. Dalam artian jarang berbuat susah, tidak berbuat dosa dan melaksanakan semua kewajiban, itu bisa tidak akan tegak amar ma'ruf nahi mungkar di muka bumi ini kalau orang seperti itu yang boleh menegakkan nahi mungkar. Tapi setiap orang wajib nahi mungkar sesuai dengan kemampuannya, walaupun dia sendiri mungkin belum bisa meninggalkan yang dilarang tersebut. Jadi kalau ada seorang begini, ada orang dia tahu ada ayat Quran begini, dia tahu ada hadis Nabi begini sallallahu alaihi wasallam, ada hadis seperti itu, tapi dia sendiri belum bisa melakukannya, maka jangan karena dia belum bisa melakukannya kemudian dia tidak menyuruh orang lain mengamalkan hadis tersebut, apalagi memutar-mutar hadisnya mengatakan oh bukan begitu maksudnya itu hadis, hanya gara-gara dia belum mengamalkan. Ya sudah, terus terang saja, ini hadis jelas, kamu yang bisa kerjakan, saya belum bisa sekarang, saya belum mampu kerjakan, ya, saya belum mampu kerjakan, ya, jelas sampai sini ya. Karena itulah seorang yang mengetahui itu hal yang mungkar, maka dia wajib meninggalkannya dan menyuruh orang meninggalkannya. Kalau dia tidak mampu meninggalkannya, maka tetap dia wajib menyuruh orang untuk meninggalkannya. Baik, ini saya kira tambahan berkenaan dengan apa yang telah berlalu, berkenaan dengan adab-adab atau aturan-aturan umum dalam amar ma'ruf, dalam nahi mungkar, secara spesifik dalam nahi mungkar. Sekarang kita lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang cara mengingkari kemungkaran. Dan ini hadis salah satu rahmat Islam, rahmat Allah kepada kaum mukminin, di mana Allah Subhanahu wa taala mengetahui kemampuan seorang muslim itu berbeda-beda dalam mengingkari kemungkaran, maka diberikanlah diberikanlah solusi. Al-masyaqqah sababun lit-taisir, bahwa ketika sesuatu itu sulit dilakukan, maka akan datang kemudahan dari syariat, diturunkan derajatnya. Shalli qa'iman, salatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau tidak mampu duduk. Fa illam tastati fa ala jamb, kalau tidak mampu maka berbaring ke arah samping, dan seterusnya. Jadi hal yang seperti ini menunjukkan rahmat Islam, rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada para pemeluk agama Islam. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran? Ini juga sudah kita sebutkan. Dipersyaratkan orang yang mau mengingkari kemungkaran harus dia lihat. Dia lihat pakai mata kepalanya atau dia lihat pakai mata batinnya. Maksudnya mata batin di sini dia yakin karena ada yang mengabarkan, orang terpercaya datang bawa berita bahwa terjadi begini dan begitu. Ya sudah, itu sudah dianggap dia melihat. Kalau orangnya terpercaya. Dan ini walil asaf asyadid, sangat disayangkan di zaman sekarang itu banyak orang terprovokasi. Kenapa? Dia tidak melihat kemungkaran terus ikut-ikut mengingkari. Ada orang nggak jelas siapa ini orangnya, namanya pun bisa jadi nama buatan, alamatnya nggak ditahu, jenis kelaminnya bisa dibikin-bikin, di Facebook bawa berita kemungkaran terus rame-rame diingkari, padahal belum tentu terjadi, belum tentu benar. Maka tidak boleh terlalu reaktif dengan apa-apa yang tersebar di dunia maya itu, karena yang nulis tidak jelas orangnya. Bisa jadi dia nulis masalah-masalah agama tapi dia orang yang fasik, ya, dia tulis perintah ini, dia ini di statusnya, tapi dia orang yang jauh dari agama. Bisa jadi tidak jelas siapa ini orang, bawa kabar berita bahwa terjadi kemungkaran begini dan begitu, orang-orang komen dia mengingkari, padahal belum tentu itu terjadi, belum tentu itu benar, ya. Maka seorang muslim ya harus menjadi muslim yang cerdas,
ya, dan memiliki apa? Aturan dalam menerima berita sebagaimana yang pernah kita sebutkan. Kata Nabi SAW, siapa yang melihat kemungkaran maka dia rubah dengan tangannya. Yang dimaksud dengan tangan di sini bukan tangan bermakna hakikat, maksudnya harus tangan betulan. Tapi tangan yang dimaksud di sini bermakna kuwah, bermakna majaz, yaitu kuwah, dengan kekuatan, dengan tangan kah, dengan kaki kah, dengan senjata kah, dengan aparat kah, dengan apa? Intinya dia punya kekuatan. Merubah kemungkaran dengan tangan itu bukan hak setiap orang, bukan hak setiap orang. Merubah kemungkaran dengan tangan hanya boleh dilakukan oleh orang yang berwenang, oleh orang yang memiliki hak untuk merubah, di mana kemungkaran itu berada di bawah daerah kekuasaannya, maka dialah yang berhak merubah dengan tangan. Contoh, ayah kepada anak, ya, ayah dengan anak. Kata Nabi SAW, kalau sudah 10 tahun tidak sholat, pukul, kan begitu. Kemungkaran dengan tangan. Apalagi suami ke istri, ya. Wadribuhun, kalau mereka durhaka ada terapinya. Pertama diperingatkan dengan baik, kemudian ditinggalkan di tempat tidur, tidak tidur bersama dia, dan yang ketiga dipukul dengan pukulan yang tidak mencederai. Itu nahi mungkar dengan tangan. Kenapa? Istri dan anak itu di bawah tanggung jawab suami. Kemudian bagaimana guru dengan murid? Apakah murid itu di bawah tanggungan dari guru sehingga boleh dipukul atau tidak? Nah, ini masalah pendidikan ini. Secara aturan, saya tidak tahu kalau aturan ini. Apakah murid, apakah murid di sekolah, murid di pesantren, murid TPA atau apalah pokoknya, di bawah ketika diajar oleh seorang ustadz, guru, mursyid, murabbi atau apalah namanya, apakah dia berhak untuk memukul ketika orang tersebut nahi mungkar? Apakah dia bisa merubah kemungkaran dengan tangan atau tidak? Ingat, persyaratannya merubah dengan tangan adalah yang mau merubah punya kuasa atas itu, dan yang dirubah itu berada di bawah kekuasaan orang itu. Apa jawabannya? Tidak, betul. Siswa, santri, apapun namanya, bukan di bawah tanggung jawab guru, ustadz dan seterusnya, bukan. Jelas sampai sini? Kenapa? Kalau ini anak-anak bikin merugikan orang, siapa yang bayar? Ya bukan guru ustadznya, orang tuanya. Jelas sampai sini? Menunjukkan anak tetap di bawah tanggungan orang tua, bukan ustadz dan guru. Makanya yang disuruh tanggung jawab pada hari kiamat, kalau anak muridnya macam-macam, atau anak muridnya misalnya berbuat dosa banyak macam, ya, terus misalnya masuk neraka, diantara yang dimintai pertanggungjawaban adalah orang tua yang paling pertama. Guru dia mengajar dikasih gaji, ya sudah, lepas tanggung jawab dia sudah mengajar, digindik dan seterusnya. Makanya suatu hal yang keliru kalau anaknya tidak bagus di sekolah, gurunya dimarah-marahi lah, ya kan? Karena guru itu hanya menerima anak ketika usia 7 tahun atau mungkin 5 tahun. Kalau di TK, kalau SD 7 tahun. Artinya 7 tahun pertama itu siapa yang ngajar? Ya orang tua. Disitulah pondasinya. Dialah orang tua yang membuat apa istilahnya blueprintnya, cetakan asalnya. Guru tinggal terima jadi cetakan yang ada. Jadi kalau cetakannya rusak, buruk, ya guru terima kayak gitu. Dia sudah berusaha memperbaiki, alhamdulillah. Kalau tidak, ya salahnya orang tua. Dia yang mencetak anaknya 7 tahun pertama. Guru kan tinggal terima hasil, tinggal dipoles, diperbaiki, ya. Nah, maka kembali ke masalah tadi, bahwa guru tidak berhak, santri, ustadz dan seterusnya tidak pada asalnya dalam pembahasan adab tidak diperkenankan memukul walinya atau anak muridnya kecuali dengan izin orang tua, izin yang bersifat spesifik, gitu. Spesifik, orang tuanya bilang, katakan, saya izinkan kamu pukul anakku kalau dia begini dan begitu, sudah dapat izin. Kalau tidak, maka tidak boleh. Wallahu a'lam, mungkin ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini, ya. Cuman ini yang kami dapatkan.
Karena itulah ya, kalau misalnya di pendaftaran sudah ada aturan bahwa diizinkan seperti itu, orang tuanya tanda tangan, ya sudah, dia sudah mendapatkan izin secara spesifik untuk itu, makanya dibaca dan seterusnya. Jadi intinya di sini, merubah kemungkaran dengan tangan hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya tanggung jawab atau yang diberikan wakil oleh yang bertanggung jawab. Karena itulah, kalau ada anaknya tetangga saya bikin kemungkaran, tidak bisa saya datang ke rumahnya, saya pukul anaknya orang. Kenapa? Anak itu bukan tanggung jawab saya, tanggung jawab bapaknya sendiri. Saya tidak boleh merubah kemungkaran dengan tangan. Ya. Kecuali itu dia berkenaan dengan diri saya pribadi, menzolimi dan seterusnya, ya kan begitu. Tapi ketika dia melakukan kemungkaran, ya, ada tetangga, ada orang main judi di samping rumah saya, bukan di rumah saya, di rumah saya tidak bisa datang kemudian pergi mukul, tidak boleh tentunya. Kenapa? Itu bukan tanggung jawab saya, bukan berada di bawah wewenang saya. Ya. Jelas sampai sini ya? Jadi setiap orang melakukan nahi mungkar dengan tangan hanya pada apa-apa yang berada di bawah tanggung jawabnya, atau ada keponakannya tinggal di rumahnya, tinggal di rumahnya, melakukan kemungkaran, diingatkan. Kalau diizinkan sama saudaranya, bapaknya ini anak untuk dipukulin, pukul. Kalau tidak ya tidak, karena bukan tanggung jawab dia, bukan wewenang dia, kan begitu. Baik, ini yang pertama. Nah, kalau begitu, merubah kemungkaran dengan tangan itu lebih spesifik berlaku untuk diri pribadi setiap orang dengan siapa yang berada di bawah tanggung jawabnya, berupa istrinya, anaknya dan seterusnya. Tidak boleh nahi mungkar dengan tangan ke tetangga, ke teman kerja, teman belajar, ke orang tua, orang ke atas, tidak boleh. Karena itu bukan wewenang dia, bukan tanggung jawab dia. Nah, bagaimana cara menyikapi kemungkaran yang terjadi di luar dari wewenang dia? Cara mengingkarinya adalah lompat ke tingkatan yang kedua. Sekarang saya tidak bisa merubah dengan apa? Tangan, karena bukan wewenang saya. Saya kalau maksa, saya yang berdosa. Saya maksa pergi pukul anaknya orang karena minum minuman keras, saya berdosa. Bukan wewenang saya. Jelas sampai sini? Maka saya lompat, saya turun ke tingkatan yang kedua, yaitu apa? Merubah dengan lisan. Saya beritahu bapaknya, datang bapak ini anaknya, biar dia yang tindak. Dan kalau sifatnya lebih melibatkan banyak orang, ya kembali kepada penanggung jawab umum, yaitu pemerintah. Kalau kita mungkin dalam skala RT dulu, baru naik ke RW dan seterusnya. Ya. Siapa-siapa yang berada di bawah tanggungannya. Kalau kemungkaran itu bisa berakibat kepada keumuman atau melibatkan banyak orang di dalam, maka ini harus dikembalikan kepada pemerintah, ya, atau yang mewakili. Ya, tergantung tingkatannya, apakah setingkat RT atau RW atau lurah atau camat atau bupati, gubernur dan seterusnya. Ya. Tidak boleh merubah kemungkaran karena itulah termasuk kemungkaran sebagaimana sudah kita sebutkan kemarin adalah suatu kelompok, suatu komunitas, suatu ormas atau apalah namanya melakukan nahi mungkar, ya, dengan menggunakan tangan kepada sebagian kaum muslimin lain, kepada pelaku maksiat lain, misalnya menutup tempat-tempat prostitusi, ngumpul, ya, apa yang terjadi? Ya perang saudara, artinya akan berantem. Kenapa? Bukan tugas dia. Tugas dia adalah melapor ke pihak berwenang yang menindak. Dia sudah lepas tanggung jawab di hadapan Allah. Ya. Maka mengingkari kemungkaran harus dengan cara yang benar, bukan dengan serampangan. Oh, kalau kita tidak tutup ini tempat-tempat minuman keras ini, kita akan diazab oleh Allah. Betul, tapi yang menutupnya bukan kamu, bukan kelompok masyarakat, bukan komunitas, bukan apa. Yang menutupnya harus pemerintah. Maka serahkan ke pemerintah, laporkan, ya, dan seterusnya. Apapun bentuknya, kumpulkan petisi atau apalah, buat petisi, ya, kumpulkan tanda tangan. Ini semua bentuk merubah dengan lisan. Ya. Kemudian bawa ke pemerintah yang terkait, pihak yang terkait untuk menutup misalnya. Itu tugasnya, selesai di situ. Ya, tidak bisa dia melakukan apa? Aksi main hakim sendiri, ya, anarkis dan seterusnya. Karena apa? Karena ini melibatkan banyak orang di dalamnya. Dan kalau sudah terlibat banyak orang, itu bukan lagi tanggung jawab individu, tapi tanggung jawab apa? Pemerintah atau yang mewakili. Ya. Kemudian yang kedua, fa illam yastati fa bilisani, dan secara umum
Merubah kemungkaran dengan tangan adalah tugas pemerintah. Ya, karena pemerintah itu dia menaungi, bertanggung jawab pada semuanya yang di bawahnya. Kalau tidak mampu fabilisanihi, kalau tidak mampu dengan tangan, dengan kekuatan, maka dengan lisannya. Nah, ini tadi saya katakan, kalau dia tidak mampu maka dengan lisannya. Di antara bentuk ketidakmampuan ya tadi, kalau dia merubah kemungkaran dengan tangan itu melanggar. Kalau dia merubah kemungkaran dengan kekuatan bisa timbul mudorot yang lebih besar lagi, maka dia turun ke tangga yang kedua, yaitu dengan lisannya. Dan ini secara umum adalah tugasnya ulama. Bukan tugas ulama merubah kemungkaran dengan tangan, kecuali istri dan anaknya sendiri. Merubah kemungkaran ulama tugasnya adalah merubah kemungkaran dengan lisan, bukan dengan tangan. Kalau berkenaan dengan apa? Ya, amalan apa di tengah-tengah masyarakat. Karena itulah ulama itu hanya fungsinya sebagai pemberi memberikan nasihat, mengarahkan, menuntunkan, ya, memberikan jawaban, memberikan solusi. Ya. Tapi dia tidak punya kewajiban untuk mengharuskan orang mengerjakan apa yang dia bilang. Contoh misalnya ada kemungkaran seperti ini terjadi. Ditanya seorang ulama, begini, bagaimana hukumnya? Bilang wajib diingkari. Sudah, itu saja, wajib diingkari. Kemudian memberikan rekomendasi kepada pemerintah misalnya untuk diingkari. Tapi kemudian pemerintah tidak melakukannya, tidak menerapkan tidak menjalankan fatwanya, tidak menjalankan sarannya. Maka tidak boleh kepada ulama ini kemudian ayo saya kumpul massa sendiri untuk menerapkan itu, tidak boleh. Kenapa? Bukan tugas dia, bukan wewenang dia. Karena itulah fatwa seorang alim, fatwa ulama tidak bersifat mengikat. Beda dengan keputusan seorang hakim, beda. Hakim itu bisa dikatakan perpanjangan tangan dari pemerintah, sehingga semua keputusannya bersifat mengikat dan mengharuskan. Beda dengan mufti, pemberi fatwa. Dia hanya memberikan fatwa, tapi fatwanya tidak mengikat. Artinya, kalau saya bertanya kepada seorang ulama, seorang alim, seorang ustadz, apa hukumnya begini? Kemudian dia bilang boleh, atau dia bilang tidak boleh, tapi saya langgar, saya kerjakan, dia tidak berhak menghukum saya. Ya. Dia tidak berhak menghukum saya karena tidak bersifat mengikat. Ini secara umum ya, secara umum. Beda dengan hakim. Ada keputusan hakim kamu tidak kerjakan, bersifat mengikat, kamu akan dapat hukuman. Kamu akan dapat hukuman. Baik, ini yang kedua, dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan mulut, maka dengan lisan. Dan ini yang banyak, ada kemungkaran di tengah, ya kita hanya bisa di tengah masyarakat yang kalau kita ingkari dengan tangan juga pasti akan menimbulkan ya konflik horizontal sesama masyarakat, anak muda dan semacamnya. Maka yang ada adalah lisan. Apakah lisan kita datang memberikan nasihat atau lisan dalam bentuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Kemudian yang terakhir, kalau tidak bisa juga dengan lisan, dengan mulut, maka dengan hatinya. Misalnya kalau saya lapor secara lisan, saya juga bisa kena. Misalnya, dalam kasus-kasus ini misalnya, ini saksi nih, dia yang melapor, ini juga bakal kena imbasnya dari pelaku kriminal tersebut. Dia khawatirkan nyawanya, dia khawatirkan di keluarganya. Kalau dia melapor menjadi saksi dan ketahuan dia yang melapor, bakal kenanya. Dia akan mendapatkan mudarat dari pelaku kriminal tadi. Maka apa yang dilakukan? Ya. Fabiqalbihi, dia merubah kemungkaran dengan hatinya. Bagaimana bentuk mengingkari kemungkaran dengan hati? Ada dua. Ini harus dilakukan dua-duanya. Bentuk mengingkari kemungkaran dengan hati ada dua cara. Yang pertama, membenci perbuatan tersebut. Membenci perbuatan tersebut, mengingkari, membencinya, tidak setuju dengannya, tidak setuju dengannya, menganggap, meyakini itu adalah kemungkaran yang wajib untuk ditinggalkan. Ini yang pertama. Yang kedua, dia memastikan dalam hatinya bahwa seandainya saya punya kekuatan, saya akan hilangkan kemungkaran. Seandainya saya berkuasa, seandainya saya memegang peranan, saya akan menghilangkan
saya akan menghilangkan kemungkaran itu dengan tangan saya. Jadi dia namanya yuhdis nafsahu, yakni dia mencita-citakan, dia memunculkan dalam hatinya bahwa seandainya saya yang memegang seandainya saya punya hak untuk merubah dengan tangan, saya akan rubah dengan tangan. Nah gitu. Tapi sekarang sayangnya saya tidak mampu, bukan saya yang berbenang. Maka dia pun dengan hatinya. Jelas? Maka ini dua bentuk mengingkari kemungkaran dengan hati. Yang pertama dengan membencinya, dan yang kedua berandai-andai. Nah itu mungkin ya, berandai dalam hatinya bahwa seandainya dia yang memiliki peranan tugas di situ, maka dia akan mengingkarinya dengan tangannya. Iya. Dia akan mengingkarinya dengan tangannya. Nah, ini maksud dari ketiga jenis bentuk pelanggaran nahi mungkar, dengan tangan, dengan lisan, dan dengan hati. Sekarang ada bentuk ada sedikit kesalahpahaman dari sebagian orang berkenaan dengan hadis ini. Ada yang berpikir bahwa merubah kemungkaran dengan tangan selalu lebih utama dibandingkan dengan mulut, dan merubah kemungkaran dengan mulut selalu lebih utama dibandingkan merubah dengan hati. Ini salah paham. Sudah sampai sini? Ya, tidak selamanya merubah kemungkaran dengan tangan lebih baik dibandingkan merubah dengan lisan. Ya. Jadi yang dimaksud di sini bahwa merubah kemungkaran dengan hati adalah selemah-lemahnya iman. Maksudnya begini, ada orang, misal pemerintah atau orang tua, ayah kepada anaknya, ayah kepada istrinya, dia kan bisa merubah pakai tangan, ya atau tidak? Bisa kemungkaran dengan tangan, tapi dia tidak mau kerjakan dengan tangan, ya. Dia juga tidak mau kerjakan dengan lisan, ya. Misalnya dia mampu dengan tangan tapi tidak kerjakan pakai tangan, apanya? Dia pakai lisan saja, maka ini lebih rendah derajatnya. Kenapa? Dia mampu pakai tangan dan dia punya keberhakan pakai tangan, tapi dia tidak gunakan, dia justru turun ke tingkatan yang kedua, maka ini imannya turun. Imannya itu turun. Dia bisa pakai tangan, dia bisa pakai lisan, tapi tidak mau, dia lebih memilih, saya benci saja, saya tidak perlu pakai tangan, padahal mampu, berhak, padahal saya tidak perlu pakai lisan, padahal mampu, berhak, tapi dia bilang cukup, saya benci saja, tidak usah saya larang-larang. Ini iman yang paling lemah. Ini yang dimaksud dengan iman yang paling lemah. Adapun orang yang dari asalnya tidak bisa pakai tangan sehingga dia cukup pakai lisan, maka ini tidak dikatakan lemah imannya, tidak. Kenapa? Karena kapasitas dia sekarang hanya bisa pakai lisan. Atau orang yang kapasitasnya sekarang hanya bisa pakai hati, kapan dia pakai lisan merusak, kapan dia pakai perbuatan kekuatan akan merusak. Sekarang dia kapasitasnya, kepantasannya, kelayakannya hanya bisa benci pakai hati saja dulu. Maka ketika dia melakukannya, tidak bisa dikatakan ini iman yang paling lemah, tidak. Kenapa? Karena memang di situ tingkatan tertingginya sekarang. Jadi yang dimaksud iman yang paling lemah adalah ketika dia bisa di atas, dia sengaja turun ke bawah. Itu yang dimaksud imannya lemah. Dia bisa di tingkatan 1, dia turun ke tingkatan 2. Dia bisa ke 2, dia turun ke 3. Itu lemah imannya, berkurang imannya. Jadi sampai sini. Adapun orang yang dari awal cuma bisa pakai hati, atau dari awal cuma bisa pakai lisan, maka di sini tidak bisa dikatakan lemah imannya. Contoh misalnya kemungkaran yang terjadi pada pemerintah. Kemungkaran yang terjadi pada pemerintah, masyarakat itu tingkatan tertinggi nahi mungkar cuma tingkatan kedua, yaitu dengan lisan. Tidak boleh pakai kekuatan, tidak boleh. Pemerintah tidak boleh diingkari dengan kekuatan. Paling tinggi masyarakat hanya di tingkatan kedua, yaitu memberikan nasihat melalui alim ulama. Maka ini tidak bisa dikatakan, wah kenapa kamu tidak mengingkari pemerintah dengan tangan? Bukankah nahi mungkar tertinggi pakai tangan? Kenapa kamu turun di tingkatan yang kedua? Berarti imanmu berkurang? Tidak, imannya sempurna. Kenapa? Karena dalam konteks seperti ini justru tidak boleh. Dia akan berdosa kalau merubah dengan tangannya. Justru dia akan berdosa kalau merubah dengan tangannya. Kenapa? Ya, sikonnya mengharuskan dia hanya boleh pakai lisan, karena pemerintah tidak boleh diingkari dengan kekuatan, tidak boleh. Ya.
Pemerintah ketika melakukan kemungkaran tidak seperti masyarakat biasa. Mereka betul ya bahwa afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair, bahwa di antara jihad yang paling utama adalah menyuarakan kebenaran di depan pemerintah yang zalim. Betul. Makanya dikatakan kalimatu haqqin, kalimat ucapan dari mulut, bukan pakai tenaga kekuatan. Itulah jihad yang paling utama di hadapan pemerintah, yaitu memberikan nasihat, memberikan saran dan seterusnya. Kalimatu haq. Kalau dia bilang salah ya salah, kalau itu salah ya salah. Cuman pakai mulut, tidak boleh lebih daripada itu. Tidak boleh lebih daripada itu. Bagaimana caranya menyampaikan? Datang langsung ke istana presiden misalnya, atau melalui wakil-wakil di DPR atau DPR-MPR, atau lewat menterinya. Solusi apa? Cara untuk memperbaiki atau merubah kemungkaran dari pemerintah terbuka luas. Dengan apa? Dengan lisan. Yang tidak mampu dengan lisan, ya dengan hati. Ada kebijakan-kebijakan yang menentang syariat Islam, yang melanggar syariat Islam. Ya, kalau dia punya ilmu, dia orang yang berilmu dan dia punya akses ke sana, ya datang memberikan nasihat. Ya. Kalau tidak mampu, ya dia benci dengan hatinya dan dia berandai seandainya saya punya ilmu, saya akan mengingkari juga dengan lisan. Kan begitu. Dan pemerintah ketika melakukan nahi mungkar kepadanya tetap harus dijaga wibawanya, artinya diingkari tapi bukan dengan bentuk menurunkan derajatnya atau membuat dia diremehkan oleh masyarakat, yang menurunkan wibawanya di tengah masyarakat. Tidak boleh, karena kapan pemerintah sudah ya tidak memiliki kewibawaan di depan masyarakat, itu perkara yang berbahaya, perkara yang berbahaya. Nah, maka pemerintah harus dimuliakan dan dihormati. Kata Nabi SAW, man ahana amirallahi fil ard ama ahanahullah. Siapa yang menghinakan pemerintah yang Allah tunjuk di muka bumi ini, maka Allah Ta'ala akan menghinakan dirinya. Dan sejarah menunjukkan semua orang yang berusaha untuk menghinakan dan merendahkan penguasa, maka dia tidak berakhir dengan kebaikan. Itu sejarah di berbagai zaman dan masa. Maka mengingkari kemungkaran harus melihat setiap keadaannya. Jadi sekali lagi, termasuk kesalahpahaman adalah ketika memahami bahwa merubah kemungkaran dengan tangan selalu paling utama dibandingkan pakai lisan. Ya, tidak. Kita katakan kadang dalam kondisi tertentu, dalam konteks tertentu, merubah kemungkaran dengan tangan itulah yang tertinggi. Merubah kemungkaran dengan lisan itulah yang tertinggi. Tidak boleh lewat ke tangan, tidak boleh. Kapan? Ya misalnya kalau itu bukan tanggung jawab kamu, atau orang yang kamu ingkari berada di atas tingkatanmu. Misalnya kamu mengingkari bapakmu melakukan kemungkaran, ini kan tidak mungkin dibilang harus pakai paling tinggi di sini mengingkari kemungkaran pakai tangan. Orang bapakmu mau ngapain? Ya kan? Ya, mau bikin apa sama bapak atau sama ibu misalnya melakukan kemungkaran? Kan tidak mungkin pakai tangan. Ya. Maka ini menunjukkan tidak selamanya mengingkari kemungkaran dengan tangan paling utama dibandingkan pakai lisan. Dan demikian pula dengan pemerintah, demikian pula dengan ulama. Ketika ulama melakukan kekeliruan, ya juga sama. Ya. Diberikan nasihat dengan cara yang baik dan tidak menjatuhkan ya pribadinya di hadapan umat, karena mereka lah pelindung umat ini. Kadang mereka melakukan satu keliruan di satu sisi, tapi mereka menjaga umat dari berbagai sisi yang lain. Dan itu lebih layak untuk dijaga dan diperhatikan. Baik. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita, ini pelajaran tambahan, bahwa iman bertingkat-tingkat dan iman itu bisa naik, bisa turun, bisa bertambah dan bisa berkurang. Karena dikatakan wadzalika adhaful iman. Orang yang bisa pakai tangan tapi pakai hati, lemah imannya. Orang yang bisa dan boleh pakai lisan tapi dia cuma pakai hati, ini juga lemah imannya. Menunjukkan bahwa iman itu bisa melemah, bisa bertambah kuat, bisa bertambah lemah, bisa bertambah, bisa berkurang. Dan iman kaum muslimin atau iman manusia secara umum itu bertingkat-tingkat. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Yang jelas, setiap orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka imannya bertambah. Dan ketika dia melakukan kemaksiatan, maka imannya berkurang. Karena itulah para malaikat imannya bertambah terus. Imannya bertambah terus.
Kenapa? Mereka tidak pernah berbuat maksiat. Maka termasuk kekeliruan kalau dikatakan malaikat itu imannya statis, standar, tidak bertambah, tidak berkurang. Bagaimana caranya? Seandainya iman tidak bertambah dan tidak berkurang pada malaikat, maka Jibril tidak lebih utama dibandingkan Munkar dan Nakir. Tapi kan kenyataannya Jibril lebih utama dibandingkan Munkar dan Nakir. Kenapa? Perbedaan keimanan. Sama-sama beriman semuanya malaikat, tapi tingkatan iman mereka juga bertingkat-tingkat. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Maka Jibril lebih utama dibandingkan yang lain karena beliau imannya lebih tinggi dibandingkan malaikat yang lain. Semuanya tinggi secara umum dan tidak pernah turun karena malaikat tidak pernah berbuat maksiat, maka selalu naik. Tapi naiknya ini bertingkat-tingkat. Manusia kadang naik, kadang turun, kadang bertambah, kadang berkurang. Tentu saja jangan ada yang bilang kalau setan imannya berkurang terus. Kenapa? Karena setan tidak ada imannya. Bagaimana caranya mau berkurang imannya setan? Karena ada yang bagi seperti itu. Kalau manusia imannya naik turun, kalau malaikat statis, kalau setan turun terus. Gimana caranya turun terus baru setan tidak ada imannya? Ya, tidak beriman, setan kafir, tidak ada imannya. Tidak dikatakan turun. Memang tidak ada, sehingga tidak ada yang turun karena memang tidak ada. Tapi malaikat setiap kali dia sujud, setiap kali malaikat melaksanakan tugas, setiap kali mereka ruku kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah, maka saat itu juga keimanan mereka bertambah dan bertambah terus. Berbeda halnya dengan manusia, ya, tentunya selain para nabi. Kalau para nabi secara umum ya meningkat, tentunya bertambah. Manusia secara umum adalah apa? Bertambah dan berkurang. Ya, wallahu taala alam bissawab. Baik. Kemudian di sini juga terdapat tambahan penjelasan bahwa setiap muslim itu memiliki peran dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga ataupun bermasyarakat dan bernegara. Setiap orang memanggul tugas untuk nahi mungkar sesuai dengan kapasitasnya. Ya. Dan dengan inilah negara akan baik. Negara akan baik ketika setiap orang menunaikan tanggung jawabnya untuk nahi mungkar terhadap kemungkaran yang ada di sekitarnya. Ya, maka wajib seorang muslim menyadari tugasnya sebagai seorang ya yang diberikan beban oleh Allah taala untuk nahi mungkar sebatas kemampuan dirinya yang ada di sekitarnya. Tapi kemudian juga di sini menunjukkan bahwa Islam atau dalam menjalankan sesuatu, ketika ada cara sesuatu yang mudah dibandingkan yang susah, maka dia tempuh hal yang mudah tersebut. Saya merubah kemungkaran dengan lisan, dengan tangan dan dengan lisan. Kalau tangan banyak resikonya, ada mudaratnya begini dan begitu. Maka ada cara merubah kemungkaran yang lebih mudah, yang tidak mendatangkan mudarat bagi dirinya, yaitu dengan lisan, dan demikian seterusnya. Tapi saya kira ini akhir penjelasan dari hadis yang ke 39 34 ya. Insyaallah taala hadis ke 35 kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan di sini?